Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, jadi kita akan membahas soal lagi. Di sini kita akan membahas beberapa soal latihan dari materi limit. Nah, saya rasa ini masih soal yang mudah. Nah, kebetulan saya ambil soal ini dari devantry.com ya. Jadi saya rasa ini merupakan web yang sangat bagus sekali untuk latihan-latihan soal karena di sini menyajikan banyak sekali soal-soal baik dari Eptanas, lalu juga dari UN, SNMPTN, SBMPTN, SIMAK UI, UGM, UMUGM. Ya, jadi saya rasa web ini bisa dijadikan referensi bagi teman-teman yang ingin mencari beberapa latihan soal. Oke, jadi saya akan bahas saja langsung untuk soal ini ya. Yang pertama, ditanya limit dari x kuadrat plus 2x min 8 per x kuadrat plus 4x min 12 ketika x menuju 2. Ya, jadi ini masih soal yang dasar. Kenapa soal yang dasar? Karena kita hanya perlu memanipulasi bentuk aljabarnya. Jadi ini limit x menuju 2 ya. Kita ubah x kuadrat plus 2x min 8 ini menjadi difaktorkan ya. Difaktorkan ya. Kalau misalkan kita faktorkan ya, maka dia menjadi kita cari ini 4, ini 2 ya kan? Ini bisa 1, ini 8, ini 2 sama 4 sama 2, berarti di sini di sini 2, oke. Berarti ini bisa kita ubah menjadi x plus 4 dan x min 2 ya. Ini gampang, silakan difaktorkan sendiri. Oke. Nah, sedangkan yang bawah ini bisa kita ubah menjadi x. Jadi ini min 12, ini 4, 1, 4, 2, 6 ya. Berarti ini min gitu ya. Berarti x min 2 x plus 6 gitu. Nah, berarti udah ketemu ya. X min 6 x plus 6. Oke. Nah, x min 2 ini dengan asumsi x-nya itu tidak sama dengan 2, maka bisa kita coret. Maka limit dari x menuju 2 dari x plus 4 per x plus 6 adalah ya, masukkan nilai x sama dengan 2 gitu ya. Masukkan nilai x sama dengan 2 ke dalam persamaan ini. Maka menjadi 2 ditambah 4 per 2 ditambah 6 menjadi 6 per 8 atau 3 per 4. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Jadi masih soal yang dasar gitu ya. Ini masih soal dasar. Mungkin untuk lebih menantang kita ambil yang agak sulit sedikit gitu ya. Nah, ini saya rasa cukup menarik gitu ya soal yang ini. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat di sini diketahui fx itu adalah 3x min 4 ketika x-nya itu kurang dari sama dengan 2, tetapi ketika pada interval x lebih dari 2 yang terjadi fungsi ini bekerja berdasarkan persamaan 2x plus 1. Nah, ditanya adalah ketika limit daripada fx ini berapa limit dari fx ketika x-nya menuju 2 ya. Yang ditanya agar limit x menuju 2 dari fx itu mempunyai nilai, maka ditanya p-nya ini berapa ya. Nah, untuk fungsi-fungsi yang seperti ini ya, fungsi seperti ini nih artinya ini adalah fungsi yang berupa lompatan. Kenapa saya bilang lompatan? Karena silakan lihat di sini ya. Nah, saya misalkan bikin grafik di sini. Nah, saya bikin grafik di sini. Nah, fungsi ini saya katakan punya lompatan karena misalkan pada interval sini 2, ini 2 gitu ya. Nah, misalkan pada X kurang dari 2, dia itu grafiknya seperti ini. Ya, misalkan aja seperti ini. Nah, itu dia bekerja menurut persamaan 3x min 4. Katakanlah seperti itu gitu ya. 3x min 4 dia bekerja seperti ini. Nah, tetapi ketika dia itu
X-nya itu sudah melebihi 2, dia berlompat gitu. Set, berlompat ke atas ini menjadi seperti ini bekerjanya. Atau menjadi seperti ini persamaannya atau grafiknya. Maka lihat di sini bahwasanya si grafik ini atau si kurva ini memiliki lompatan dari yang sebelumnya seperti ini, ya, bekerja seperti ini menjadi seperti ini. Maka ada lompatan yang dilakukan. Nah, sesuai dengan definisi limit, ya, bahwasanya limit itu, ya, jadi limit X menuju C dari fx itu dikatakan nilainya itu sama dengan L, itu ketika limit X menuju C positif atau dari fx dan nilai dari limit dari X menuju C negatif dari fx ini sama dengan L. Artinya ketika kita mendekatkan atau kita melakukan limit pada suatu grafik, kita mendekatkan nilai X menuju suatu konstanta pada suatu grafik, jika dia didekati dari kiri dan juga dari kanan, itu nilainya harus sama, gitu. Itu yang disebut dengan teorema limit, ya, atau definisi limit sebetulnya. Jadi limit X menuju C sama dari fx itu sama dengan L, itu ketika limit X didekati dari kiri itu sama dengan L juga, dan limit dari si fx ketika X itu didekatkan dari kanan itu juga sama dengan L. Berarti menurut definisi ini kita harus mencari nilai berdasarkan dari ini, ya, berdasarkan dari ini. Nah, kita bisa cari, ya, nilai limit dari X menuju C positif dari fx dan limit dari X menuju C negatif dari fx, ya. Nah, kalau misalkan untuk limit X menuju C positif dari fx, berarti karena dia didekatinya ke 2 dan karena dia didekatinya dari positif, ya, berarti positif itu dari kanan. Kalau dari kanan dia berarti dari sini kan berjalannya, fungsinya berjalan dari sini mendekati si 2, ya, karena mendekati si 2. Tapi dari kanan, maka yang bekerja adalah fungsi ini, gitu. Maka limit X menuju 2 positif dari 2X plus 1 ini sama dengan berapa, ya? Kita masukkan X sama dengan 2 berarti menjadi 5, ya, berarti 2 kali 2 tambah 1, 5. Nah, ini yang positif. Ketika sekarang yang negatif, limit X menuju 2 negatif, dia adalah 3X min P. Ya, 3X min P. Oke. Nah, kita masukkan nilai 2, gitu ya. Jadi kalau misalkan negatif berarti dia dekati dari kiri. Berarti ini didekati, maka nanti akan mendekati si X sama dengan 2. Hanya mendekati, ya, ingat. Nah, maka substitusikan X-nya sama dengan 2, maka si persamaan ini menjadi 6X, 3 kali 2, 6X min P. Nah, ingat dari teorema yang atas, ya, teorema ini, ya, saya ingatkan bahwa dari teorema yang ini, bahwa nilainya itu ketika dia didekati dari kiri dan kanan harus sama, gitu ya. Artinya berarti ini dengan ini harus sama, gitu. Maka kalau misalkan kita buat di sini, ya, 5 harus sama dengan 6X min P. Maka maaf, ini bukan 6X min P, ya. Maksudnya 6 min P. Maaf. Tadi saya ada kesalahan nih. 6 min P. Oke, berarti di sini 6 min P. 6 min P. Mau untuk mencari nilai P, P sama dengan 6 dikurang 5, P sama dengan 1. Nah, didapat nilai P sama dengan 1. Dapat jawabannya adalah yang D, ya. Oke. Jadi itu konsep dasar yang harus saya berikan. Oke. Nah, itu mengenai untuk fungsi-fungsi yang seperti itu, yang ada lompatannya seperti itu, ya. Baik. Sekarang kita menuju ke soal nomor, kita lihat yang menarik itu soal nomor
mungkin kita coba soal nomor 25. Nah, ini soal SIMAK UI. Wah, soal SIMAK UI. Ayo, kita coba soal SIMAK UI. Apakah kita bisa mengerjakannya? Nah, jangan ciut dulu, kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu soalnya ya. Kita lihat soalnya bahwa diketahui limit X menuju A itu adalah fx min 3gx sama dengan 2. Dan limit X menuju A dari 3fx ditambah gx sama dengan 1. Maka limit dari X menuju A dari fx kali gx itu bagaimana? Oke. Nah, untuk soal yang seperti ini kita bisa menggunakan informasi yang kita tahu dari soal untuk bisa mendapatkan nilai dari limit fx dan limit gx gitu ya. Nah, ada beberapa teorema yang harus saya ingatkan di sini ya. Bahwasanya yang pertama, limit dari x menuju A dari fx dikurang gx ini sama saja dengan limit x menuju A dari fx dikurang dengan limit x menuju A dari gx. Jadi sama saja gitu ya. Itu teoremanya. Yang kedua, limit x menuju A dari k kali gx ini sama saja dengan k dikali dengan limit x menuju A dari gx. Oke. Nah, yang ketiga limit x menuju A dari fx plus gx ini sama dengan limit x menuju A dari fx ditambah dengan limit x menuju A dari gx. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa teorema yang harus Anda ketahui gitu ya. Nah, dari teorema ini kita bisa membuat suatu kita bisa memanipulasi bentuk yang pertama ini ya. Ada beberapa informasi yang diketahui yaitu limit fx min 3gx dan limit dari 3fx plus gx ya. Nah, kita tulis dulu limit yang pertama adalah limit dari fx min gx. Ini sama dengan 2 ya. Maka limit fx min 3gx. Nah, ini kan sebetulnya bisa kita ubah menjadi limit x menuju A ya, pakai sifat yang teorema pertama, limit x menuju A dari fx dikurang dengan limit x menuju A. Limit x menuju A dari 3gx sama dengan 2 ya. Nah, ini jangan lupa lagi ya, limit x menuju A dari 3gx kita pakai teorema 2 maka bisa diubah bentuknya menjadi min 3 kali limit x menuju A gx sama dengan 2. Oke. Nah, kita dapatkan bentuk ini ya. Nah, kita manipulasi bentuk yang kedua ya. Limit x menuju A dari 3fx ya. 3fx plus gx sama dengan 1 ya, kalau tidak salah ya, 1 ya. Nah, bentuk ini bisa kita ubah, saya nggak akan mengulangi lagi step yang tadi, step yang sama seperti informasi yang tadi karena saya rasa konsepnya sama. Nah, ini saya ubah menjadi 3 limit x menuju A dari fx ditambah limit x menuju A dari gx. Ini sama dengan 1 gitu ya. Nah, misalkan limit x menuju A dari fx sama dengan A dan limit x menuju A dari gx ini B gitu. Nah, maka ini bisa kita misalkan gitu ya. Bisa kita misalkan menjadi yang ini ya, yang pertama A min 3
B sama dengan 2, dan dari informasi yang kedua bisa kita ubah menjadi 3A plus B sama dengan 1. Bisa kita samakan penyebut, ini 1, ini 3, maka ini A min 3B sama dengan 2. 9A plus 3B sama dengan 3. Tambah, coret-coret, ini 10A sama dengan 5, maka A sama dengan 5, gitu ya. Nah, A yang di sini berbeda dengan A yang di sini ya. Jadi bukan A yang di sini, ini berbeda A. A yang dimaksud ini adalah dari ini ya, yang ini, limit X menuju A sama dengan A. Oke, kalau misalkan A sama dengan 5, berarti nilai dari B bagaimana? Masukkan ke salah satu nilai. Kita gunakan persamaan yang kedua, maka 3 dikali 5 ditambah B sama dengan 1, 15 tambah B sama dengan 1, maka B sama dengan min 14. Oke, nah maka didapat seperti ini. A sama dengan 5 dan B min 14 ya. Sekarang kita balik ke soal limit fx kali gx yang ditanya ya. Oke, yang ditanya di sini adalah limit dari fx dikali gx ya. Nah, limit fx sama dengan limit fx kali gx ketika x menuju a ini sama saja dengan limit x menuju a dari fx dikali dengan limit x menuju a dari gx. Nah, maka limit x menuju a dari fx itu berapa? Limit x menuju a dari fx kita setujui itu adalah a. A itu nilainya 5. Berarti 5 dikali berapa? Minus 14 ya. Ini kan limit x menuju a dari gx adalah 14. Min 14 gitu. Nah, ini bisa kita gunakan kalkulator. Nah, maka didapat hasilnya minus 70 gitu. Oke. Mohon maaf saya melakukan kesalahan di sini ya. Ya, baik.